Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nur Wahid dari NU Go Global, yaitu dari dai yang dikirimkan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Dan pada saat ini saya sedang bertugas di Masjid An-Nur di Donggang, Taiwan. Dan pada saat ini alhamdulillah saya sedang bersama dengan Ketua Tanfid di Ranting Donggan. Menika ada Pak Umar Robi, dan juga kita bersama dengan Takmir Masjid An-Nur di Donggang ini. Menika Bapak Ustadz Sumarjo. Pak Ustadz Sumarjo. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, sharing-sharing, dan pada saat ini kita akan mencoba untuk mengulas kembali bagaimana sih sejarah Masjid An-Nur ini bisa berdiri, terus kemudian bagaimana mekanismenya sehingga bisa berdiri sampai saat ini, dan kegiatannya juga luar biasa ketika saya merasakan di sini. Pripun Pak Sumarjo, Masjid An-Nur niku berdiri niku kapan, terus kemudian sinten pendiri niku pas awal-awal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma sedikit untuk menjawab pertanyaan dari jenengan terkait masalah sejarah masjid. Itu memang awalnya dulu sekitar 2006 itu banyak ABK-ABK yang minta pengen belajar ngaji sama seseorang yang namanya itu Abah Muksin, itu dari Tegal. Itu akhirnya tuh belajar ngaji di kapal. Semakin hari belajar ngaji, padahal mereka itu yang notabene itu basicnya itu pemabuk berat lah. Nah, akhirnya tuh Bapak Muksin tersentuh dengan kemauan, dengan keikhlasan dia membimbing teman-teman pemabuk itu yang minta ngaji, minta diajarin ngaji, minta diajarin untuk sholat. Akhirnya semakin hari itu semakin bertambah jamaah yang waktu itu tempatnya itu cuma di kapal. Akhirnya semakin lama jamaahnya semakin banyak, kapalnya nggak muat. Akhirnya punya inisiatif untuk kontrak. Kalau nggak salah sekitar tahun 2008 mulai ngontrak pun itu jamaahnya tuh dikenakan biaya itu per individu satu orang itu 50 NT. 50 NT kalau dirupiahkan pinten? Kalau zaman dulu sekitar masih terusnya 270. Oh, 270. Betul. Saat ini Berarti 27.000 rupiah. Iya. Oh, iya. Terusnya 500. Kalau sekarang kan udah 500. Kalau dulu 2006 saya kira 270, 260. oh. Masih berarti 2 kali lipat kalau zaman sekarang. Ya akhirnya kehendak untuk ngontrak itu tersampaikan, terwujud. Ya akhirnya jamaah semakin banyak, ibadahnya juga semakin tenang. Lah terus nggak nyampe di situ, akhirnya punya keinginan gimana caranya itu biar jamaah tuh punya bangunan sendiri, bisa nggak kita mewujudkan itu. Akhirnya tuh tiap korwil yang ada di Tongkang ini, ada Brebes, ada Suradadi, ada Tegal, lah terus ada Indramayu, semua organisasi yang ada di sini itu digabung jadi satu. Kesepakatannya itu gimana biar nanti bisa mengumpulkan dana untuk membeli suatu bangunan yang akan jadikan sebuah masjid. Nanti dan akhirnya perjuangan pun nyampe 9 tahun itu untuk membeli sebuah bangunan. Tapi nggak cuma dana itu nggak cuma kita galang di wilayah Tongkang tok, tapi dari Taiwan Utara nyampe Taiwan Selatan. Termasuk itu zamannya Mas Umar di
Cilung pun dia sempat galang dana buat di Masjid sini. ini. Iya. Taiwan. Iya. Taiwan berarti nggih. Iya. Yaitu pendirinya itu dulu namanya Abah Muksin, pencetusnya ya sebagai sesepuh lah. Nggih. Lah itu dari bidang keagamaan dipegang oleh Babe Muksin, dan dari bidang organisasi itu dipegang oleh Mas Rano. Kalau nggak salah itu dari Cirebon. Itu fotonya yang di bawah itu yang saya pajang. Ya, itu sebagai kita pengingat bahwa mereka lah pencetus berdirinya Masjid An-Nur Tongkang. Terus untuk biaya Pak, biaya yang dikeluarkan untuk masjid ini kan 4 lantai ya. Nggih. Kinten-kinten sampai berapa nih Bu? Kalau nggak salah itu pembelian dulu 5.700.000. 5.700.000 NT. Nek dirupiahkan berarti sekitar 2 miliar lebih. Ya mungkin sekitaran situlah. 2 M. 2 M lebih ya. Nggih. 2 M. Oke, 2 M. Luar biasa nih. Terus kemudian mungkin langsung mawon di era sekarang, kira-kira jamaah yang sering kados jamaah, terus kemudian mungkin seperti traweh niku sebanyak berapa Pak? Ini kan ada lantai 2, lantai 3, lantai 4 yang masjid iki. Nggih, untuk Oke, ada sholat. lantai 3, ada lantai 4, dan tadi ketika traweh niku turunnya juga ada di lantai 4. Nah, niku kira-kira sekitar berapa Pak biasanya pun? Kalau lantai bawah itu berarti sekitar 170 Paling 70. kan depan. 7 kali 4, 50, belakang 20. 20, 70. Lah di atas berarti sekitar 100-an lah. Kalau di atas kan nggak penuh. Cuma Paling 2 lari 80-an. 80 sampai 100 lah. Berarti sampai 100. Iya. Cuma kalau untuk sholat Id itu kita nggak di sini, kita di lapangan. Soalnya mboten muat gitu. Nggak muat. Iya. Saking banyaknya orang yang kerja nang mriki. Iya. Terus mungkin apa nah ya? Napa mulai kinten-kinten pun ya? Sampai sejarah wau kapan sampun mulai disahkannya berarti Tahun 2018. 2018 mau disahkan dan Iya. saged dipakai untuk Udah dipakai. Berarti pindah ke sini tuh 2017. 2017. Udah pindah di sini lah, terus 2018 mulai diresmikan. Nggih. Matur suwun Pak Ubdale niki luar biasa. Niki kula hanya ingin tahu kok bisa sih sebenarnya masjid ini didirikan di tengah-tengah kaum yang notabene non-Islam. Baik, selanjutnya Pak Gentosan, Pak Umar Jubi, kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid An-Nur niku napa mawon Pak? Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula jawab pertanyaan dengan kegiatan di Masjid An-Nur niku nggih enten tahlilan, terusan berjanji setiap malam Senin kali malam Kamis, enten ada kajian rutin 2 minggu sepisan. Itu juga di dalam masjid. Di luarnya biasanya untuk kegiatan kalau ada kematian, kita juga menggalang dana pakai rebana ke pelabuhan untuk membantu yang ABK yang meninggal di dunia. Tuh. Di kegiatan ini banyak, setiap minggu kadang juga ada ngaji apa ini ngaji Al-Qur'an, ngaji rutin Quran. Ngaji rutin Quran di masjid nggih. Setiap dina nomor niku Pak. Biasanya itu malam minggu. Jadi ada yang ngajari juga, ada yang belajar Iqra, ada yang belajar juz amma, ada yang belajar maca Al-Qur'an gitu. Jadi ada ustadznya masing-masing, Gus. Jadi alhamdulillah walaupun di sini kita di Indonesia ke sini bisa kerja, alhamdulillah di sini di Masjid An-Nur Tongkang ini bisa belajar ngaji, bisa belajar sholawat, bisa belajar rebana. Jadi dapat uangnya juga, jadi dapat ilmunya juga itu. Jadi di sini sangat luar biasa. Tapi banyak teman-teman yang enggak hadir dan ada yang juga di laut. Jadi alhamdulillah yang keberuntungan di sini bisa di Masjid An-Nur Tongkang bisa ikut belajar ngaji, ikut ibadah,
ikut sholawatan ngoten belajar lah. Jadi APK di sini banyak yang aktivitas di sini. Di kegiatannya juga ya alhamdulillah lancar, sampai banyak yang ikut, dan di sini juga sudah menjadi ranting. Mungkin ranting di Tongkang ini sudah berjalan 2 tahun. Saya juga yang jadi ketua tanfidnya. Dulu saya ketua masjid. Sebelum ini saya dulu. Ketika saya pulang, saya diganti ketua masjid, ketua PCI. Sekarang ada 2. Jadi ada tamir masjid, ada ketua PCNI. Jadi kegiatan ini sama ngoten. Bareng. Bareng. Ini satu tujuan. Yang penting saling melengkapi, meramaikan, memampukan Masjid An-Nur Tongkang. Dan alhamdulillah mungkin ini pilihan dari Gusti Allah, iso urip ning masjid walaupun di negeri orang non muslim, tapi kita bisa ibadah dengan rutin niku, istiqomah niku. Alhamdulillah. Kedatangan ada juga dari Indonesia, dai seperti nyenengan niku, nambah barokah, nambah ilmu ngoten. Amin. Sasaget kula. Nggih. Di sini juga bisa laksanakan sholat tarawih juga, bisa puasa. Kadang teman-teman yang nggak ikut tarawih, yang apa juga banyak yang di laut, yang 7 bulan, ada yang 1 tahun bahkan, ada yang jadi alhamdulillah juga jumuatannya juga rutin, setiap Jumat juga alhamdulillah lancar, juga full banyak jamaahnya. Dari PABK juga ada, dari pabrikan juga. Ada pabrik yang juga derek mriki. Pabrik juga derek mriki. Jadi enggak juga dari pelabuhan Tongkang, ada juga yang dari pelabuhan sebelah, ada dari Kampoa, ada dari Pulau Liukiu, ada dari pelabuhan Limeng, ada juga yang dari Tava juga. Alhamdulillah jumuatan di sini. Jadi ini kegiatannya itu sangat luar biasa. Kayak di Indonesia, Gus. Alhamdulillah nih masjidnya, walaupun di negeri orang, di negeri formal di Taiwan, tapi masjid kayak di Indonesia. Jamaahnya yang full alhamdulillah. Matur suwun Pak atas informasi ini pun sedanten. Mungkin niku ingkang saged kawula aturaken. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.